Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjalankan tugas ke-14 dari kelas TRPL. Kita cek tugasnya. Membuat video tutorial tentang query MySQL dengan MariaDB yang mencakup hal yang ada di deskripsi. Mari kita lihat deskripsinya. Di sini buatlah database dengan tanggal lahir kalian dengan format seperti 03/12/1998. Oke. Kita sekarang akan menggunakan apa? Command prompt CMD. Di sini saya sudah membuka CMD saya. Pertama yang kalian lakukan adalah pastikan ini sampai kalian menyala. Tanda nyala adalah hijau, warnanya hijau. Kemudian kita pergi ke command prompt lagi. Arahkan ini menuju file sampai kalian. Seperti ini. Ini DC karena saya menyimpan sampipi saya DC, maka saya ketikkan sampipi seperti ini. cd sampipi slice, kemudian kita tulis mysql slice, kemudian bin. Kalau sudah kita enter. Setelah itu kita akan mulai untuk masuk ke sampipi exe. Kita ketikkan di sini mysql exe. mysql min u space root seperti ini, dan kita enter. Ini tertuliskan welcome to the MariaDB monitor. Oke, tandanya kita sudah berhasil masuk. Sekarang kita akan menjalankan tugas pertama, yaitu membuat database dengan tanggal lahir kalian dengan format seperti berikut ini. Oke, kita kembali lagi. Untuk membuatnya kita ketikkan di sini create database base seperti ini. Kemudian kita tuliskan angkanya. Untuk angka kita harus menuliskannya dengan harus menuliskan di dalam peti atas, tapi yang ada peti atas yang di sebelah angka 1. Nah, kita tuliskan di sini misalnya 040404 seperti ini. Kita tutup dengan peti atas yang atas tadi, yang di sampingnya angka 1. Kemudian kita tutup kodenya, jangan lupa dengan titik koma. Kemudian kita enter. Kemudian di sini tuliskan query one row affected. Oke, kemudian kita coba lihat tabel kita dengan cara membukanya di show. Ini untuk mengecek apakah data kita benar-benar terbuat ya. Kita tulis show databases, jangan lupa untuk dikunci. Kita enter. Oke, kalian lihat di sini kita sudah ada tabel database baru yang telah kita buat barusan ya. Di sini 040404. Oke, tugas selanjutnya buat dua buah tabel yang memiliki relasi dengan menggunakan primary key dan for region key. Oke. Kemudian tugas selanjutnya input minimal 5 data ke dalam masing-masing tabel yang telah dibuat. Kemudian tampilkan semua data pada masing-masing tabel yang telah dibuat. Oke. Saya akan menjalankan tugas yang kedua ini agak terakhiran. Saya akan menginputkan tapi sekarang saya akan membuat 2 buah tabel dan menginputkan 5 data ke dalam masing-masing tabel. Oke. Kembali ke command prompt kita. Untuk membuat tabel menggunakan database ini, kita harus mengetikkan pertama adalah use database seperti ini. Kemudian kita tuliskan database kita 040404. Kemudian kita kunci, kita enter. Oh, use database. Oh, sorry. 04. Oh, sepertinya kita harus memberikan peti atas ya. Use database
04, 04, 04. 04, 04, 04. Jika ini salah berarti saya salah memanggilnya. Oke, benar. Saya salah memanggil. Seharusnya use 04, 04, 04. Seperti ini saja kita kunci. Oke. Database change. Oke, sekarang kita akan membuat dua buah tabel seperti yang diperintahkan. Untuk membuatnya kita harus mengetikkan create tabel. Kemudian kita masukkan nama dari tabel yang akan kita buat. Di sini saya misalnya akan buat dengan nama tabel 1 seperti itu ya. Tabel 1 seperti ini. Kemudian kita beri tanda kurung, kurung buka. Kemudian kita enter. Di sini kita akan mengetikkan nama dari database kita. Apa? Isi dari atau spin loh, kolom atas yang ada pada database kita. Pertama saya akan memasukkan ID underscore tabel 1 contohnya. Tabel 1 seperti ini. Kemudian kita tulis tipenya. Tipenya adalah integer. Cukup int seperti ini. Kemudian kita beri jumlah karakter yang bisa diisi. Jumlah karakter maksimal yang bisa diisi dalam tabel kita ini. Saya batasi 11. Dan kita jadikan ini sebagai primary key atau sebagai identitas dari tabel ini. Primary key. Setelah itu kita jadikan dia auto increment agar angkanya selalu bertambah secara otomatis. Auto underscore increment seperti ini. Dan kita berikan koma. Dan selanjutnya kita akan memberi misalnya nama ya. Nama. Untuk nama ini kita beri tipe varchar. Varchar seperti ini. Dengan jumlah karakter yang bisa diisi adalah 25 misalnya. Kita tutup kurungnya tadi. Kemudian kita kita beri apa namanya? Kita beri koma. Bukan koma, maaf. Kita beri enter langsung ya, nggak usah koma. Kemudian kita tutup kurungnya yang ada di sini, kita tutup di sini. Kemudian kita beri titik koma sebagai penutup dari perintah kita. Kita enter. Oke. Query oke, null row affected oke. Tandanya kita sudah berhasil membuat tabel dari database tabel 1 dari database ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengecek apakah database kita bagaimana bentuk dari data ini tadi. Kita ketik ini dash sg seperti ini, kemudian kita tuliskan nama tabel kita tadi, tabel 1. Kita tutup, kemudian kita enter. Oke, sudah. Ini adalah bentuk dari tabel kita barusan yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel kedua. Apa kita isi dulu ya? Sepertinya lebih enak diisi. Kita isi dulu tabel ini, tabel 1 kita isi dulu. Kita misalnya insert, untuk mengisinya kita harus menuliskan insert seperti ini. Kemudian kita tuliskan into, masukkan ke dalam database kita tadi namanya, masukkan namanya tabel 1. Terus kita beri kurung, apa yang akan diberi masukkan di sini? Kita beri peta atas yang di samping angka 1 tadi. Kita isi pertama adalah ID underscore tabel 1. Tabel 1 kita tutup tadi petiknya, kemudian kita beri koma. Dan yang akan kita isi adalah nama. Nama. Seperti ini. Dan kita tutup kurungnya, kemudian kita beri tulisan values. Values seperti ini. Dan kita enter. Di sini untuk ID tabel kita tidak perlu tidak harus mengisikannya karena di sini kita sudah menuliskan auto increment. Jadi kita cukup mengisikan namanya saja.
Di sini kita beri kurung seperti ini, kemudian kita kasih petik atas seperti ini, kita kasih koma. Setelah itu kita kasih namanya. Namanya di sini misalnya kita kasih nama Udin seperti itu ya. Udin. Kemudian kita tutup kurungnya. Kemudian kita kasih koma, kita enter. Untuk memasukkan ID baru kita harus mengakhiri dengan koma. Jika ingin menutupnya kita akhiri dengan titik koma. Seperti yang tadi kita beri tulisan. Misalnya ini kita nama Idun seperti itu ya. Kemudian kita beri nama selanjutnya adalah Adun seperti itu. Yang ke berapa ini? Keempat ya. Kita beri nama Odun seperti itu. Dan yang kelima nanti kita beri nama eh apa ya? Edin. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Kita enter. Sini 5 affected, 5 warning, record 1, 5 duplicate, record 5 duplicate 0 warning 5. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk dari tabel yang baru kita buat. Kita tuliskan select. Untuk melihat isi dari tabel kita harus menuliskan select. Tapi untuk menuliskan apa yang untuk melihat seperti ini kita tuliskan dash. Untuk melihat yang akan saya tunjukkan kita harus menuliskan repo from select from tabel 1 seperti itu. Tabel 1. Kita kunci, kemudian kita enter. Di sini sudah muncul ya data kita barusan. Mungkin lebih baik saya menjelaskan tugas lainnya dulu sebelum membuat dua data secara langsung seperti ini. Saya akan melakukan ini, dua hal ini dulu. Update dan delete. Sorry ya teman-teman, baterai saya habis, saya harus mengecas dulu. Harap ditunggu. Oke, kita kembali. Kita sekarang akan melakukan proses yang namanya proses update dan delete. Kita kembali ke command prompt kita. Untuk melakukan update kita akan melakukan delete terlebih dahulu aja ya. Untuk melakukan delete kita cukup tuliskan seperti ini. Delete from, delete dari mana? Seperti itu ya. Nama tabel kita, tabel 1, tabel 1, where. Ini where itu untuk menspesifikasikan apa yang akan kita delete. Where kita tuliskan ID tabel ini, ID underscore tabel 1 seperti ini, sama dengan kita akan delete yang nomor 5 ya, sama dengan 5 seperti itu. Dan kita kunci dengan titik koma. Kita enter. Oke, kita berhasil mendelete. Untuk memastikannya kita buka lagi. Select bintang from seperti yang tadi, from tabel 1. Tabel 1 kita kunci. Oke, kita bisa berhasil mendelete yang nomor 5. Sekarang saya akan mengupdate. Kita akan mengupdate seperti ini. Untuk mengupdate-nya kita cukup tuliskan update nama tabel kita, tabel 1 seperti ini. Kemudian kita tulis set sebagai bentuk setting ya. Kita akan di sini akan menyeting nama. Jangan pernah menyeting ID ini, ID underscore tabel 1 karena di sini kita jadikan sebagai primary key sebelumnya ya. Set nama seperti itu. Nama sama dengan kita jadikan dia string. Kita masukkan akan mengedit yang nomor 4 menjadi Edun ya misalnya. Edun seperti itu. Kemudian kita where
ID, kita akan mengganti ID-nya, menargetkan si Odun gitu. Where ID sama dengan 4. 4. Kita kunci, kita enter. Oke. Oh, kesalahan. Seharusnya saya di sini menuliskan underscore tabel 1 seperti itu. Tabel 1. Kita enter. Oke. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Ini kita enter. Sekarang Odun di sini setelah berganti menjadi Edun ya, teman-teman. Sekarang saya akan menambahkan kembali. Kita copy aja ini. Ctrl C biar tetap 5 ya. Ctrl V gitu. Kita enter saja, kemudian kita tambahkan yang kelima. Kita beri seperti ini, kemudian kita kasih koma, kemudian kita kasih sedikit enter, kemudian kita tuliskan nama yang akan kita tulis. Sini saya akan tuliskan Odun kembali. Odun. Kita jadikan dia nomor 5. Kita tutup kurung, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke. Di sini Odun sebagai nomor 6 karena tadi nomor 5-nya kita delete. Jadi dianggap pernah ada gitu ya. Sekarang saya akan membuat yang ini. Input minimal 5 data ke dalam masing-masing tabel yang telah dibuat. Oke, sekarang saya akan membuat tabel kedua ya teman-teman. Kita kembali. Buat tabel kedua. Gimana caranya? Seperti yang tadi. Create tabel. Sorry namanya bukan seperti table ya. Kita pakai bahasa Inggris. Dan kita tulis yang seperti ini. Mana? Kita tulis yang seperti ini. Create tabel. Terus kita kasih nama. Tabel 2 sekarang. Tabel 2. Tabel 2 kemudian kita kasih kurung. Sama ya, pokoknya persis gitu aja. Kita kasih kurung, kita kasih enter. Dan kita kasih ID. ID tabel 2 seperti ID underscore tabel 2. Seperti ini kita cek apakah sama. Oke, kita kasih seperti ini. Persis saja. Kita Ctrl C ini. Ctrl V. Selanjutnya kita akan masukkan misalnya umur gitu ya. Kita kasih varchar. Dengan karakter maksimal adalah. Oh, jangan varchar karena umur adalah integer juga. Integer. Integer. Umur misalnya ya maksimal ya paling 3 lah. Masa ada orang yang berumur ribuan gitu kan? Ya langka lah. Kita kasih enter, kita tutup, kita kunci, kita enter. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apa? Kita lihat lagi tugasnya. Ini merelasikan. Membuat dua buah tabel yang memiliki relasi dengan menggunakan primary key dan foreign key. Seperti itu ya. Kita kembali lagi. Untuk merelasikan kita tulis di sini select. Kemudian kita apa yang akan kita relasikan di sini? Misalnya saya akan merelasikan tabel 1 dengan tabel 2. Jadi kita tuliskan dulu ID-nya atau primary key-nya. ID underscore. Sebelumnya seperti ini kita tulis dulu. Tabel 1 titik ID underscore tabel 1. Tabel 1 seperti ini. Kita kasih koma. Dan kita tuliskan tabel. Tabel 1 seperti ini. Titik namanya. Nama atau ini. Tabel ini. Kita repokan. Oh, kok kita repokan? Kita apa nih? Kita join kan. Seperti itu. Tabel 2. Titik
sama seperti yang ini. ID underscore tabel 2. ID underscore tabel 2. Kita tuliskan from eh repo, bukan repo, sorry, tabel satu inner join tabel 2 seperti ini on eh repo repo, bukan repo lagi, saya salah ingat, repo terus, tabel sorry, ini aslinya on apa ya, on ID tabel, sorry, ID underscore tabel 1. Kita tuliskan yang ada di sini loh. Ini kita copy aja, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Kita besarkan aja biar gampang. Kita tulis sama dengan, kemudian kita copy yang ini, C, Ctrl V, where, oh nggak usah where ya, ini nggak usah kita where dulu, langsung aja kita enter, sepertinya bisa ini, kita coba aja, kita enter, empty set, Masya Allah, seperti kita harus menuliskannya, seperti ini aja, kita tambahkan di sini where repo ID itu, sorry, ini kita copy gitu ya, Ctrl C, Ctrl V, sama dengan misalnya 3 gitu, enter, empty. Oh, sorry, sebelum kita select untuk menampilkan ya teman-teman, saya apa ya, oh iya, saya tahu, penyebabnya adalah kita belum memasukkan data untuk tabel kedua. Jadi kita akan masukkan data untuk tabel kedua dulu. Kita Ctrl C dari sini aja, kemudian kita Ctrl V di sini. Kita ubah yang perlu diubah di sini, tabel 1 kita ganti tabel 2. Kemudian nama ini kita ganti jadi umur, seperti itu ya. Umur seperti itu. Kemudian kita enter saja. Ini kita ketik kosong seperti yang tadi. Dan kita misalnya di sini misalnya 12. Ntar kita kasih seperti ini. Kayaknya nggak usah kayak dikasih petik 2 itu, kayaknya nggak apa-apa ya. Kayaknya. Nanti saya coba. Kita tulis di sini kayak gini. Kita tulis 13. Oh, kita coba dulu aja dah. Penasaran saya juga. Kita kunci, kita enter. Unknown. Oke, ternyata teman-teman apa yang salah lagi? ID tabel 2, umur. Error unknown column ID. Oh, kita harus create apa? Into tabel. Kita salahnya di itu. Untung nggak jauh-jauh. Kita ganti dulu. Sorry, saya kurang teliti seperti. Kemudian kita nyoba masukkan ini tanpa itu ya. Tanpa apa? Tanpa petik. Kita coba bisa nggak? Oke, bisa ya. Karena itu angka. Kalau angka bisa. Kalau selain angka kayaknya nggak bisa. Untuk menipekan, kalau kita kasih petik 2 itu tandanya tipenya itu kita jadikan integer gitu.
Oke, kita insertkan lagi perintahnya. Insert into tabel ini kan kita ganti 2 ya teman-teman. Terus kita enter, kita masukkan lagi datanya. Kita kasih kurung, kita kasih petik gini sebagai tanda itu ada isinya gitu aja. Kemudian kita kasih umur misalnya 65 gitu ya. Bebas aja nih. Kemudian kita kasih petik 2, kita kasih angkanya 34 seperti itu ya. Dan kita kasih umur misalnya 1000, nggak bisa 1000 tahun. Maksimal 3 digit. Nih, seperti ini. Kemudian satu lagi, teman-teman, biar sesuai sama yang ada di sini. Kita beri satu lagi, ini, oke. Kita beri satu lagi ya, teman-teman. Misalnya umurnya adalah 54. Seperti itu. Sorry, bukan 540, ini terlalu banyak. Terlalu tua orangnya. Enter. Oke, sekarang kita lihat tabelnya dulu. Select from. Select from tabel 2 seperti itu. Tabel 2 kita kunci enter. Oke, tabel 2 kita sudah ada. Sekarang kita akan menjoinkan. Kita joinkan ini, kita kontrol C teman-teman, kontrol C, kemudian kita kontrol V di sini. Kontrol V kita enter. Oke, ini kita sudah berhasil menjoinkan ya. Cuman yang dijoinkan salah. Kita harusnya menjoinkan bukan tabel dengan tabel, tapi tabel dengan umur. Kita ganti ya teman-teman. Kita bukan join tabel 2 berarti kita kontrol V lagi. Kita ganti tabel 2 jadi umur seperti itu. Oh, bukan, bukan. Ini benar tabel 2. Tabel 2 yang kita ganti adalah ini. Tabel 2 titik umur. Seperti ini. Kita coba. Empty set. Masya Allah. Apa yang harus diganti ya? Ehm, ini sepertinya. Kan ini tabel kita harus kasih tambahan di sini biar sama mungkin. Koma gitu. Kemudian kita kasih tabel 2 titik umur. Masya Allah. Seperti ini. Apakah benar? Kita enter. Oke. Sudah terjoinkan kedua tabel itu ya teman-teman. Demikianlah tutorial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, jadi ada yang tertinggal ya dari tugas saya. Saya belum membuat sebuah foreign key. Ya, untuk membuatnya saya akan tunjukkan sekarang. Kita create tabel baru saja, table gitu. Dan misalnya kita di sini beri nama tabel 4 gitu ya. Atau berapa aja lah, 10 juga nggak apa-apa, 4 gitu. Biar sama kayak 04, 04, tabel 4 gitu. Dan di sini kita buat tabel baru sama kayak yang tadi aja. ID underscore tabel 4 seperti itu ya. Tabel 4 kita jadikan dia integer, jumlahnya 11 maksimal, kemudian kita jadikan dia primary key seperti ini. Kemudian kita buat dia auto increment, auto underscore increment seperti itu, seperti ini. Dan kita kasih koma, setelahnya kita kasih umur gitu ya. Umur biar pas nanti sama tabel pertama kita. Umur kita jadikan dia integer juga. Maksimal isinya 3. Umur ribuan itu sudah nggak ada. Setahu saya ya. Kemudian di sini kita kasih foreign key. Foreign key seperti ini. Kita ambil foreign key-nya adalah ID kita yaitu ID underscore tabel 4. Seperti ini kita tutup. Kemudian kita referensikan
references seperti ini ke tabel satu, tabel satu seperti ini. Kemudian kita sambungkan melalui ID underscore tabel satu seperti ini. Kita tutup, kita enter, kita tutup kurung atas, yang ini kita tutup, pun kita tutup kayak gini, kita enter. Oke. Oh, terjadi kesalahan ini, kita nggak kasih identitas ya. Salah, berarti saya salah. Kita ulangi lagi. Ini bener kan? Tabel 4 primary key, kemudian kita kasih umur sama kayak yang tadi aja. Origin key, kita perbaiki origin key-nya saja. Ini kita kasih tabel 1 ya, terus yang sini kita kasih tabel 4, sorry, 4 seperti ini. Kita enter, kita kasih apa namanya? Kayak gini, kita enter. Oke. Nah, langsung kita sambungkan. Kita joinkan antara dua tabel, antara tabel 1 dan tabel berapa tadi? Tabel 4 ya. Kita tuliskan kayak biasanya, select gitu. Select tabel 1 underscore tabel 1 ID. Tabel 1 titik ID ID underscore tabel 1 seperti ini. Lalu kita kasih koma. Selanjutnya kita kasih repo lagi. Pokok repo terus. Kita kasih tabel 1 titik nama. Targetkan namanya tabel 1, kita koma lagi. Dan kita tabel 4, kita target ID-nya. Tabel 4 seperti ini titik apa namanya? Jangan kita targetkan tabel 4 ID, tapi kita targetkan umurnya aja. Umur kayak gini. Kita langsung form seperti ini. Tabel 1 inner join tabel 4. Tabel 1 sorry. Tabel 1 inner join tabel 4. 4 seperti ini. On seperti ini, kita kasih on tabel 1 titik ID underscore tabel 1 seperti itu. Kemudian kita kasih sama dengan tabel 2 nama. Tabel 2 umur seperti itu ya. Oh, salah. Ada yang salah, teman-teman. Tapi kita teruskan aja nanti biar kita cut. Tabel 4 titik umur. Salah, ada yang salah kita. Kita belum masukkan data buat tabel 4-nya, teman-teman. Jadi, ya nggak ada nanti. Pasti hasilnya empty gitu. Jadi kita harus masukkan dulu, teman-teman. Ctrl X saja. Lalu kita kasih yang namanya insert. Ini ngulang-ngulang terus. Ini belum ke cut kayaknya. Kita Ctrl X gitu. Ctrl X. Nggak bisa. Yalah, kita enter aja biar nanti gampang ya. Sekarang kita akan masukkan insert gitu. Insert into tabel 4. Seperti ini. Kita targetkan umur dan ID-nya. Kita kasih. Ini kalian udah tahu lah apa yang saya tulis pasti.
ID underscore tabel 4 seperti itu. Kita kasih koma, kemudian kita kasih umur seperti ini. Seperti ini. Kita tutup, terus kita kasih values. Values. Oh, salah balik ini. Values seperti ini. Kita enter. Ini langsung kita target. Ini kosong. Kemudian kita kasih nah, umurnya seperti ini. Kita kasih lagi. Jangan 54, 52 aja. Kemudian kita kasih. Ini aslinya nggak apa-apa. Kembar juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Kembar gini nggak apa-apa. Kemudian kita kasih yang terakhir berapa ya? Biar fantastis lah. 100 tahun. Kita langsung kita apa namanya? Tutup kurung. Kemudian kita kunci. Kita enter. Error. Kenapa? Oh, karena kita sudah masukkan ke dia ke tabel satu, jadi kita nggak bisa sembarangan ngerubah gitu ya. Oke teman-teman, jadi intinya gitulah. Kalau kalian mau nambahin tuh kalian pasti sudah tahu. Ikut. Setelah itu kalian, setelah pokok kalian harus memasukkan kode ini. Setelah kalian punya database ini, kalian masukkan ke tabel 4. Seperti itu ya intinya teman-teman. Kalian sudah tahu. Maaf kalau banyak salah ini tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.